Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman Tuhan. Sebab Engkau yang empunya firman dan kami pun milik kepunyaan-Mu. Pimpin dan bentuklah kami Tuhan seturut dengan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani dan 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Perea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe serta Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka berangkat terlebih dahulu dan menanti kami di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, menekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita mendapati rangkaian perjalanan Paulus di dalam perjalanan misi yang ketiga. Dan kita melihat, saudara, dia sedang ada di dalam perjalanan untuk mengumpulkan bantuan finansial bagi gereja yang ada di Yerusalem. Tahunnya dari mana, saudara? Kita bisa melihat dari misalkan ya, kitab Kisah Para Rasul ini sendiri nanti di dalam pasal 24. Saya coba bacakan bagi kita semua ya, Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-17. Sesudah beberapa tahun aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku untuk mempersembahkan kurban dan untuk mempersembahkan kurban. Nah, saudara, kita juga bisa melihat ini di dalam surat Roma ya. Roma pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan tersebut telah mereka ambil dengan rela hati dan itu memang kewajiban mereka sebab bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Wajiblah juga mereka melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi saudara, bagian yang kita baca ini adalah Paulus yang sedang ada di dalam perjalanan untuk mengumpulkan bantuan finansial untuk tujuan bersekutu dan menyatakan persatuan gereja dengan saudara-saudara yang miskin di Yerusalem, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat ya di dalam bagian ini ada satu hal yang indah ya. Di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat ya ketika terjadi huru-hara di Efesus, saudara. Ada urusan apa di sana, saudara? Ada urusan finansial. Ya, kita tahu ya bahwa banyak sekali permasalahan terjadi dalam dunia ini karena urusan finansial. Tidak terkecuali di dalam satu buah kota yang sangat penting di Asia, yaitu Efesus. Terjadi satu buah keributan yang besar, saudara. Karena urusan apa? Urusan agama sih kelihatannya. Tetapi saudara, ternyata agamanya adalah siapa, saudara? Penyembahan terhadap Dewi Artemis, Dewi kesuburan atau Dewi Diana dalam versi Latinnya, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, di dalam bagian sebelumnya ada percekcokan di dalam urusan finansial, saudara. Karena apa? Karena mereka merasa, saudara, urusan kesuburan mereka bisa berbahaya ini ya. Satu, langsung secara terang-terangan, saudara, Demetrius dan juga anak buahnya, saudara, merasa, wah ini pekerjaan kami ini. Pekerjaan kami bisa berkurang nih kalau orang-orang itu jadi berhenti menyembah Artemis. Nanti pemesanan terhadap patung-patung buatan kami bisa berkurang, saudara. Langsung mempengaruhi olah mereka. Tapi di sisi yang lain, saudara,
Jauh lebih mendalam lagi, saudara, Artemis sendiri adalah dewi kesuburan, saudara. Jadi, saudara, Paulus di dalam bagian sebelumnya itu seperti kayak attack ya, menyerang ya di dalam urusan penyembahan terhadap dewi kesuburan, saudara. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen, saudara? Orang-orang Kristen di dalam bagian yang kita baca ini kita melihat ya, meskipun tidak langsung kelihatan di dalam bagian yang pasal 20 ini, saudara. Namun, saudara, di dalam surat-surat yang lain ya, misalkan surat Roma tadi, saudara, yang ditulis ya di dalam perjalanan yang kita baca ini, saudara ya. Kita sudah mendapat kenyataannya, saudara, yaitu juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 tadi, saudara, bahwa Paulus itu sedang mengumpulkan urusan bantuan finansial, saudara. Finansial juga, urusan finansial. Cuman urusan finansial tidak menjadi satu buah bagian untuk diributkan. Justru urusan finansial itu dipakai untuk menyatakan satu buah persaudaraan. Dipakai untuk saling menanggung kelemahan satu dengan yang lain, saudara. Bahkan, saudara, di dalam surat Roma, kata yang dipakai itu adalah koinonia, saudara. Bersekutu, ada persekutuan, saudara. Ada persekutuan persekutuan melalui finansial. Dan mereka mengalami persekutuan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, kemiskinan yang dialami oleh saudara-saudara Yahudi di sana, saudara. Maka Paulus mengatakan dalam surat Roma ya, bahwa kita ini ya orang-orang non-Yahudi sudah mendapatkan berkat yang demikian besar dari orang-orang Yahudi, yaitu berkat rohani. Dan sekarang sudah sepatutnya kita pun juga menjadi berkat secara material kepada mereka, saudara. Dan kita melihat ya, tadi kita membaca secara cukup cepat, saudara, bahwa ada beberapa teman-teman Paulus, saudara, yang menyertai di dalam bagian ini, saudara. Ini ya. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu meninggalkan kami di Troas, saudara. Ada banyak, saudara, perwakilan dari gereja-gereja Gentiles tersebut. Banyak perwakilan dari gereja-gereja non-Yahudi, saudara, untuk bersama-sama dengan Paulus membawakan bantuan itu nanti sampai ke Yerusalem. Kenapa kali ini mesti ditemani oleh begitu banyak orang, saudara? Well, bisa ada beberapa alasan, saudara. Alasan pertama mungkin ya alasan keamanan ya. Karena mereka akan membawa sejumlah besar uang ya, uang yang jumlahnya itu signifikan, saudara. Oleh karena itu ya mungkin butuh untuk keamanan ya, harus beberapa orang sudah bersama dengan mereka supaya lebih aman lah dari ancaman perampok dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, saudara, kita mendapati juga satu hal yang penting ya. Ini juga prinsip penting di dalam kekristenan, saudara, yaitu adalah akuntabilitas, saudara. Prinsip akuntabilitas, saudara. Saudara, kalau semua uang itu dikasihkan kepada Paulus, langsung Paulus yang bawa, saudara. Memang sih kita tahu ya Paulus adalah orang baik, saudara. Tetapi siapa yang bisa ngecek, saudara? Jadi kita mendapati ya dalam hal ini Paulus tidak sendirian, saudara. Ketika urusannya menyangkut keuangan dan begitu banyak orang, saudara. Nyatanya ya kita tahu ya, bahkan di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat ya, urusan banyak orang itu biasanya adalah orang itu mengejar kesuburan untuk dirinya sendiri, saudara. Maka saat ini sudah Paulus bersama dengan yang lain, saudara, rekan-rekan yang lain yang bukan cuma 1-2 jumlahnya, saudara. Sehingga kita bisa melihat prinsip akuntabilitas ketika berkaitan dengan permasalahan keuangan, saudara. Saudara, kadang-kadang ya kita itu bisa mungkin agak tidak peduli dengan urusan ini ya. Saya tidak 1-2 kali loh pernah mendengarkan ya tidak sering kali ya, tapi bukan cuma 1-2 kali ya, mendengarkan ada orang yang mengatakan bahwa udahlah saya pokoknya memberikan persembahan kepada gereja, saya percaya aja lah pendetanya seperti apa, saudara. Saudara, saya harap ya saudara tidak gampang-gampang mempercayakan uang atau apapun, saudara, kepada orang yang digelari sebagai orang yang rohani. Kenapa, saudara? Karena orang yang gelarnya rohani sekalipun ya, katakanlah dia adalah orang yang benar-benar bersih ya, saudara. Orang yang bersih itu bukan tidak bisa jatuh. Orang yang bersih sekalipun ya, meskipun kita tahu ya dia itu bukan punya motivasi buruk dan lain sebagainya, tapi bukan tidak bisa jatuh, saudara. Di dalam kitab suci kita melihat ya, orang bisa jatuh oleh beragam-ragam godaan, saudara ya. Daud kita tahu sudah pernah jatuh di dalam urusan apa, saudara? Di dalam urusan kekuasaan begitu, saudara. Dengan dia itu mengambil perempuan ya. Dia mengambil siapa sih, saudara? Dia mengambil Batsheba. Itu siapa sih? Batsheba itu adalah istrinya Uria, orang Het itu. Uria itu siapa sih? Uria orang Het, saudara. Mercenaries itu adalah prajurit bayaran tuh. Servisnya dia itu kita beli. Jadi sudah ada big amount of money, dan Uria tentu saja tahu sudah ketika dia itu pergi di dalam medan pertempuran, dia tahu sudah ada permasalahan kematian kalau dia itu jadi prajurit, sudah. Jadi kalau sudah membayar dengan jumlah yang cukup, ya semestinya kalau akhirnya Uria mati, ya tidak masalah tuh. Kalau sampai akhirnya itu ya istrinya Uria, apa sih nasib lebih baik yang bisa kita berikan kepada istrinya Uria orang Het itu kalau nggak dinikahin sama Daud? Ya itu adalah nasib yang paling oke lah gitu. Jadi sudah kita bisa melihat bagaimana orang yang sangat besar seperti Daud pun bisa jatuh di dalam urusan seksualitas, tetapi juga bisa jatuh di dalam permasalahan urusan kekuasaan, sudah. Urusan kekuasaan, urusan keuangan. Meskipun kita tahu lah dia adalah a man after God's own heart. Maka sudah, jangan biarkan kita itu mencobai diri, atau jangan juga mencobai orang lain ya, termasuk mencobai pendeta atau hamba Tuhanmu, sudah. Kita kasih kekuasaan yang begitu besar tapi tanpa cek, sudah. Tanpa dicek oleh siapapun, sudah. Nah, sudah,
Ini satu hal yang penting, saudara. Orang sekali berPaulus pun, saudara, dia membawa beberapa rekan, saudara. Nah, besar kemungkinan juga untuk urusan akuntabilitas, saudara. Paulus loh, ini bukan Ananias dan Safira loh, ini Paulus loh, tetapi sama, saudara. Meskipun Paulus sekalipun, saudara, bukan berarti dia tidak bisa jatuh di dalam dosa apapun, saudara. Oleh karena itu dia membawa teman-teman, saudara. Saya ngomong begini bukan berarti kita mendapatkan di sini dan di sana gejala Paulus bisa jatuh dalam urusan keuangan, yang enggak ya. Di dalam surat Filipi kan Paulus mengatakan ya, aku itu tahu apa itu kelimpahan, aku itu tahu apa itu kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan seperti itu, sudah. Tetapi lagi-lagi, sudah, penting bagi kita untuk tidak mencobai orang lain dan juga tidak mencobai diri sendiri, sudah. Oleh karena itu ada baiknya ya, urusan keuangan, urusan banyak hal, sudah ya, itu perlu ada yang ngecek, sudah. Jangan bertarung secara soliter karena mengandalkan kerohanian saya sendiri yang sangat kuat, saudara. Nah, ini satu hal yang tidak bijaksana, saudara. Di dalam kitab suci kita mendapati ada tokoh-tokoh yang begitu saleh, tokoh-tokoh benar yang mendapatkan pujian lah ya dari cukup banyak bagian-bagian kitab suci, ternyata juga bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Petrus juga bisa jatuh dalam dosa. Semuanya itu bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Maka jangan mencobai diri, saudara. Nah, lalu saudara, selanjutnya ya, selain urusan keamanan, selain urusan akuntabilitas, saudara, perwakilan dari gereja-gereja ini juga menjadi satu buah representasi yang penting, saudara. Yaitu apa? Ketika nanti mereka mengantarkan bantuan kepada gereja di Yerusalem, kepada jemaat Yahudi, saudara, mereka akan mendapati perwakilan dari masing-masing gereja itu, dari beberapa gereja yang representatif datang membawakan bantuan, saudara, dengan menyatakan bahwa ini loh, kita ini satu saudara, yang dari Berea, yang dari Makedonia, yang dari tempat-tempat yang berbeda-beda, kita ini satu saudara dengan saudara-saudara yang ada di Yerusalem, saudara. Ini menyatakan tentang kesatuan. 3 hal yang penting, saudara. Jadi kita melihat ya, ada kontras dengan urusan yang di Efesus, saudara. Di Efesus kita melihat orang-orang Efesus, maksudnya yang non-Kristen ya. Orang-orang Efesus berbicaranya tentang Dewi Artemis, berbicaranya tentang bisnis pembuatan patung, saudara. Urusannya adalah urusan kesuburan. Finansial adalah urusan kesuburan. Urusan saya bisa melakukan apa yang saya mau karena saya memiliki banyak keuangan, saudara. Sementara di sini, saudara, keuangan dipakai untuk menyatakan koinonia, untuk menyatakan persekutuan, saudara. Selanjutnya, saudara, kita mendapati ada satu buah episode yang menarik, saudara, di Troas, saudara. Nah, ini ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkap ketiga ke bawah. Saudara, Eutikus adalah satu buah nama yang cukup lazim ya di antara orang-orang budak, saudara. Ini adalah semacam kayak ya kemungkinan ya dia budak, saudara. Dia bekerja mulai pagi dan sekarang sudah berkumpul di malam hari, saudara. Dia pagi sudah bekerja, dia begitu capek, saudara. Lalu berkumpul, lalu dia dengan kerinduan mendengarkan firman Tuhan dan ngantuk, saudara. Saudara, kalau mendengarkan khotbah ngantuk itu ternyata tidak harus jadi sangat bersalah ya, saudara ya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang ngantuknya karena bersalah sih, saudara, karena tidak persiapan. Ini budak, saudara. Besar kemungkinan dia adalah budak, saudara. Paginya bekerja, setelah itu malamnya Paulus berbicara terus sampai sangat extended, saudara, sampai tengah malam. Akhirnya dia tidak bisa menahan kantuknya, lalu dia ngantuk, lalu tertidur jatuh dari lantai 3, saudara. Sampai di bawah didapati mati, saudara. Nah, ini menjadi satu buah tragedi yang menakutkan sekali, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak diberikan informasi bagaimana Paulus itu bisa bertindak seperti itu, saudara ya. Entah dia mendapat wahyu Tuhan dan lain sebagainya, tapi dia itu melakukan ini. Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, jangan khawatir, ia masih hidup. Dan saat itu orang itu hidup, saudara. Paulus tuh dia merebahkan diri di atas pemuda itu. Saudara, peristiwa ini mengingatkan kita akan siapa, saudara? Kayaknya sulit sekali untuk kita itu tidak mengingat peristiwa Elia dengan anaknya janda Sarfat, saudara. Ketika anaknya janda Sarfat itu meninggal, saudara, Elia itu merebahkan diri di atasnya, saudara. Setelah itu anak itu hidup kembali, saudara. Kita seperti kayak diajak untuk melihat kembali adanya cerita Elia di sini, saudara. Dan cerita Elia itu apa, saudara? Saudara, cerita Elia dengan janda Sarfat itu kan ceritanya ya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal sekitar 16, 17, 18, saudara. Di dalam pasal-pasal itu sudah ceritanya Elia ya. Kita melihat pada waktu itu, saudara, Israel dilanda kekeringan. Elia berkata kepada Raja Ahab, karena dosa-dosa Israel, karena dosamu menyembah berhala dan lain sebagainya, maka kecuali aku mengatakannya tidak akan ada hujan atau embun menetes di Israel, saudara. Jadi di Israel terjadi kekeringan. Lalu Elia lari dan dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, saudara. Dia di tepi sungai Kerit sampai akhirnya sungainya mengering juga, dia pergi ke wilayahnya orang-orang Sarfat, saudara. Lalu dia dipelihara oleh janda Sarfat, saudara. Melalui apa? Melalui pemeliharaan Tuhan tentu saja, yaitu tepung dan minyak yang tidak habis-habis itu. Saudara tentu tahu cerita ini ya, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita mendapati janda Sarfat ini berserta dengan anaknya, mereka terpelihara, dan sembari dari sana Elia pun juga terpelihara.
Betul ya, tepungnya tidak habis-habis, minyaknya tidak habis-habis. Tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis. Sementara di Israel yang terjadi adalah apa, saudara? Kekeringan. Di Israel terjadi kelaparan, kekeringan, karena apa? Gak ada hujan dan gak ada embun, saudara. Kesulitan yang besar, saudara. Sementara berkat Tuhan itu sekarang menjangkau orang-orang Gentile, saudara. Tetapi saudara, akhirnya nanti kita mendapati anaknya mati, saudara. Setelah anaknya mati, ya Elia merebahkan diri di atasnya dan hidup, saudara. Jadi di sini saudara, kita diajak untuk melihat pattern dari cerita Elia yang ada di dalam kitab suci kita, saudara. Dan kita melihat, saudara, apa sih pattern cerita Elia? Kita melihat Injil Tuhan itu atau berkat Tuhan itu sampai di antara orang-orang Gentiles. Tapi setelah itu, saudara, Elia nanti akan kembali ya. Elia nanti kembali bertempur dengan nabi-nabi Baal, dan setelah itu 450 nabi-nabi Baal dihabisi. Lalu setelah itu hujan turun, berkat Tuhan akhirnya turun juga bagi orang-orang Israel, saudara. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawannya di sini, saudara. Saudara, Injil Tuhan telah sampai di Asia loh. Injil Tuhan tuh sampai di jantung penyembahan Artemis di Efesus. Sudah ada di Makedonia, ada di Akaya, saudara. Injil Tuhan sudah menjangkau daerah-daerah yang sangat-sangat Gentile, saudara. Tapi saudara, kita melihat ya, setelah ada berkat yang begitu besar, nanti berkat Tuhan akan dibawa kembali ke Yerusalem, saudara. Ada kuasa yang begitu besar. Eutikus sudah mati, hidup kembali. Paulus mengatakan, kita tidak tahu sih sebetulnya ya, ini sudah mati atau belum. Tapi kitab suci memberikan catatan, dia diangkat, udah mati. Tapi Paulus mengatakan, jangan khawatir, dia masih hidup, saudara. Jadi katakanlah kita mengatakan ini pattern ceritanya Elia, saudara. Kuasanya besar. Kita kalau ngomong tentang Elia ya, sulit untuk kita itu tidak ngomong kuasa, saudara. Ya dah. Kita kalau ngomong tentang Elia susah kan, saudara, kita nggak ngomong kuasa. Kita bicara tentang api yang turun dari langit, kita bicara tentang hujan deras yang turun, kita bicara tentang ya, peristiwa-peristiwa yang sangat besar, saudara. Muridnya pun Elisa juga sangat luar biasa, saudara. Kita bicara Elia, kita akan bicara tentang kuasa, saudara. Dan dalam bagian ini kita juga sama, saudara. Melihat ada kuasa yang demikian besar, saudara. Dan di dalam kuasa yang demikian besar ini, kita melihat tetap ada pattern kitab suci yang dijalankan, saudara. Yaitu pattern ceritanya Elia, saudara. Maka saudara, kita percaya, saudara, bahwa ketika kita itu memberitakan Injil Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, saudara. Kita patut untuk mengharapkan dua hal penting ini, saudara. Yaitu pertama, kuasa. Ketika Injil itu diberitakan itu memang ada kuasanya, saudara. Kitab suci memberikan gambaran-gambaran yang sangat vivid ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu mesti bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara, jangan sampai kata-kata ini ya akhirnya menjadi penghiburan ketika kita itu memberitakan Injil dengan tidak ada kuasanya. Kadang-kadang saya ngomong seperti ini tuh jadi agak rikuh juga ya. Karena kalau saya menceritakan, ini kan memang stage ya. Stage Tuhan bekerja itu kan berbeda, saudara. Zaman tertentu Tuhan bekerja dengan cara yang tertentu, saudara. Stage-nya itu berbeda-beda, tetapi kuasanya sama. Jadi kalau saya sekarang mengatakan, bukan berarti harus ada bahasa lidah ya. Bukan berarti harus dipenjara ya. Bukan berarti yang mati bisa dihidupkan kembali ya. Bukan berarti sapu tangan kita bisa dipakai untuk menyembuhkan orang ya. Bukan berarti itu ya. Sudah hati-hati ya dengan kata bukan berarti. Memang betul sih. Memang betul. Saat ini kan saya juga tidak pernah kasih sapu tangan saya kepada siapapun ya, sudah. Saya tidak pakai sapu tangan juga, sudah. Tapi sudah nggak pernah melakukan itu, sudah. Kalau sampai melakukan itu kan dituduh magic ya, sudah. Gitu ya. Kita tidak melakukan itu. Di sini juga saya belum pernah ketemu, sudah ada orang mati dihidupkan itu, sudah. Saya juga belum pernah ketemu. Tetapi sudah ya, ketika kita mengatakan nggak seperti itu lagi ya, bukan berarti kuasanya hilang, sudah ya. Tetap kuasanya ada, tapi kuasanya seperti apa, sudah? Kuasa yang sesuai dengan pattern yang disajikan di dalam kitab suci kita, sudah. Maka sudah, di satu sisi kita pasti persu, sudah, kuasa Tuhan yang begitu besar. Tapi kedua, jangan sampai lari dari kitab suci, sudah. Kita mendapati ada cerita-cerita juga dalam gereja-gereja yang menyatakan bahwa wah, kuasa yang besar bisa bikin orang jatuh lah, bisa bikin orang itu berbicara di dalam bahasa yang lain-lainnya tidak bisa dimengerti oleh siapapun, sudah, termasuk oleh dirinya sendiri dan termasuk oleh orang lain, sudah, yang kelihatannya fenomenal yang luar biasa, apa ya, orang sakit sembuh, asli atau enggak. Yang jelas saya belum pernah ketemu yang asli, sudah ya. Cerita banyak, melihat di TV banyak, cerita ini dan itu banyak, tapi cerita asli saya belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri, sudah. Meskipun saya pernah datang dalam ibadah seperti itu beberapa kali, sudah ya. Nah, sudah, kelihatan ada kuasa-kuasa yang begitu banyak, sudah. Tetapi kalau dicek ya, dengan pattern yang ada dalam kitab suci nggak sama, sudah ya. Berita khotbahnya nggak sama dengan kitab suci, sudah. Maka dua hal, sudah, ketika kita bicara tentang pemberitaan Injil, sudah ya, yaitu apa? Kuasa itu jelas. Namun kedua, saudara, cerita firman Tuhan itu jelas. Cerita kitab suci itu jelas, saudara. Di sini kita melihat ada pattern Elia. Dan kita melihat ya, mereka akan bawa berkat di antara orang-orang miskin di Yerusalem. Sementara mereka sendiri sudah terberkati oleh berkat-berkat rohani, saudara. Di satu sisi
ada orang-orang non-Yahudi sudah terberkati, lalu mereka merasa bersyukur, merasa ingin berbagian dengan kesulitan, kemiskinan yang ada di Yerusalem, saudara, dan mereka berbagian di situ, dan itu patternnya sama dengan kitab suci dan menyatakan kuasa yang besar tentang persatuan gereja Tuhan. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa saja, yaitu kita berdoa meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kuasa dan sekaligus kuasa yang terikat dengan cerita firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.